Hidup kita itu singkat. Singkat banget hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia menutup mata selama-lamanya. Apakah saudara tahu? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Dia adalah pencipta kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, hidup di bawah matahari ini, kita ini sudah berada dalam kematian, hukum kematian, oleh karena pelanggaran dari Adam. Dan mulai dari Adam sampai hari ini, kita sedang menjalani hukum ketidaktaatan dari Adam. Dan kita manusia juga punya nature, punya tabiat, punya kesempatan untuk melakukan pelanggaran oleh karena kita telah berdosa. 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa adalah dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Namanya dosa itu adalah pelanggaran akan firman Allah. Artinya ketidaktaatan. Ketidaktaatan pada firman Allah itu mengakibatkan kita hilang hidup dalam masa-masa penghukuman. Dan itu sudah terjadi mulai dari zaman Adam. Adam mati, bahkan siapa yang hidup dari manusia-manusia yang dulu nggak ada. Sampai sekarang juga manusia sedang menjalani menuju kepada kematian. Tubuh kita ini kembali ke tanah. Nah, saudara, apakah ketika saudara berpikir bahwa ketika saya mati, kita mati, tubuh kita kembali ke tanah, sudah selesai? Tidak, belum selesai. Ada kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Kematian kekal itu adalah keterpisahan kita dari Allah selama-lamanya. Arti kalau kita terpisah dari Allah selama-lamanya, kita ada di mana? Ada di neraka. Ada dalam penghukuman kekal. Jiwa kita itu tidak mendapatkan tempat melekat dengan Allah. Tetapi jiwa kita itu berada di dalam neraka. Di sana ada retakan gigi, di sana ada tangisan, duka cita. Ya, tidak ada kesempatan lagi kalau sudah masuk ke sana, nggak ada kesempatan. Dan tidak ada kesempatan kalau sudah tubuh kita ini kembali ke tanah, tidak ada kesempatan lagi. Makanya, kapan ada kesempatan supaya kita tidak kehilangan kesempatan itu, supaya kita hidup selama-lamanya bersama dengan Allah? Bagaimana? Inilah kesempatannya. Sebelum kita menutup mata, Allah sudah datang mendekati kita. Allah sudah berbicara, menunjukkan dirinya. Melalui apa? Anaknya, Yesus Kristus. Anak manusia, Yesus Kristus, ya, manusia sepenuhnya, yang bukan dari debu tanah, ya, manusia yang sepenuhnya. Dia telah ditinggikan di atas kayu salib, artinya menanggung segala dosa kita, ditimpahkan kepadanya. Karena dialah korban yang kekal, yang layak di hadapan Allah. Kalau kita manusia yang dari debu tanah yang telah berdosa ini tidak layak, makanya dia adalah korban kekal sekali untuk selamanya. Dan semua mata memandangnya. Bagaimana respon kita? Bagaimana keputusan kita?
Di hadapan kita sudah tergantung. Yesus yang sepenuhnya manusia itu menyerahkan hidupnya untuk menggantikan kita. Dan dia benar-benar mati, fisiknya kembali ke tanah. Tetapi dia membuktikan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dialah yang sulung yang telah bangkit dan tidak mati lagi. Hidup selamanya. Dan dia datang. Dia kembali kepada Bapa. Dengan tubuh kemuliaan. Dia kembali kepada Bapa. Membawa persembahan. Membawa darahnya sendiri di hadapan Bapa. Dialah yang dikenan. Dialah yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu, dia yang telah sebagai imam besar kita yang melintasi segala langit. Dialah korban kekal sekali untuk selamanya. Dialah yang menjadi perantara satu-satunya kita dengan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Inilah momen kesempatan buat kita. Sadarlah untuk mendapatkan hidup itu, memiliki hidup yang kekal itu, harus ada di dalam Allah, Yesus Kristus yang kekal, yang tidak pernah mati, dan telah hidup, bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya bukan ada dua kursi, tidak. Ini gambaran aja. Tipologi gambaran. Kalau nanti kita baca di kitab Mazmur ya, di mana Daud juga, itu gambaran sebenarnya. Ya, gambaran bahwa Yesus diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, segala kuasa loh. Ya, dia diberikan segala kuasa untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saudara, yang hidup dihakimi untuk diberikan mahkota, tetapi yang mati dihakimi untuk masuk kepada penghakiman, penghukuman kekal di neraka. Makanya Yesus dalam perjalanan hidupnya, dia berkata, jikalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau mati akan dosamu. Artinya upah dosa adalah maut. Kalau kita yang telah mati tadi, di mana tidak mau merespon, tidak mau percaya, tidak mau memilih untuk percaya kepada Sang Pemberi hidup, maka kita mempercayakan diri kita, memperhambakan diri kita kepada kematian kekal, kepada kutuk dosa itu. Itu pilihanmu, bukan pilihan Tuhan, bukan pilihan Allah, bukan pilihan Yesus Kristus, tapi itu pilihanmu. Pilihanmu adalah engkau sendiri yang memutuskannya. Dan Allah sudah datang menjadi manusia. Dan kalau engkau memandangnya tidak percaya, itu pilihanmu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hidup kita ini singkat. Ya, tidak ada kesempatan bagi orang yang fisiknya kembali ke tanah baru bertobat. Tidak ada kesempatan buat kita yang sudah masuk nanti dalam neraka ketika dia datang. Tidak ada kesempatan lagi. Yesus memberikan kesempatan sekali untuk selamanya, yaitu saat ini. Kita yang belum mati harus peka, biarlah hati kita itu takluk di dalam firman Allah. Adam juga seperti itu. Ketika dia sadar telah berdosa, dia pergi meninggalkan Tuhan. Adam meninggalkan Tuhan loh. Adam meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Ya. Dia bersembunyi. Saudara baca dalam Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-7, 8.
Adam itu bersembunyi di antara pepohonan. Sebelum dia bersembunyi, dia membuat kebenaran sendiri dengan daun pohon ara. Setelah itu ketika dia mendengar suara langkah Allah berjalan dalam taman itu, dia lari bersembunyi bersama dengan istrinya di pepohonan. Yang mencari manusia yang telah berdosa itu siapa? Yang tidak taat itu siapa? Tuhan Allah. Di ayat yang ke-9. Di manakah engkau? Yesus juga mengetok pintu hati kita. Firman Allah itu mengetok pintu hati kita dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku berdiri di muka pintu, barang siapa yang mendengar suaraku, yang membukakan pintu bagiku, aku masuk bersama dengan dia, mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia. Saudara, setiap hari kita punya kesempatan, setiap hari kita mendengar firman Allah, setiap hari kita mengingat salib Yesus Kristus. Setiap hari kita mendengar, entah itu melalui orang lain ataupun ingatan kita, hati nurani kita. Intinya setiap hari Tuhan mengetok pintu hati kita. Tetapi yang membukakan, yang percaya, yang meresponi itu adalah kita yang diketok hatinya. Tapi kalau kita tetap tidak mau membuka hati, tidak mau percaya, tidak mau menerima, ya Yesus tidak masuk. Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Tetapi kalau kita buka hati kita, kita percaya kepada firman Allah, ya dan amin, maka firman itu masuk dalam hidup kita. Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita, dan firman itu bagaikan pelita terang yang menuntun kita, yang menerangi jalan kita hingga sampai finish. Makanya kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik, iman kita dengan baik di dalam Yesus Kristus. Jangan mau digoyahkan oleh apapun, tawaran-tawaran dunia. Jangan mau digoda, jangan mau tergoda oleh tawaran-tawaran dunia. Hanya gara-gara harta dunia, engkau meninggalkan imanmu. Hanya gara-gara jodoh, engkau meninggalkan imanmu. Hanya gara-gara ancaman, engkau meninggalkan imanmu. Jangan. Manusia itu hanya bisa membinasakan tubuh, artinya fisik ini yang disentuh. Ingat, tubuh jasmani kita akan kembali ke tanah, tetapi ada tubuh rohani yang berkuasa untuk memisahkan jiwa dari tubuh kita ini adalah firman Allah, Yesus Kristus. Manusia nggak bisa berkuasa memisahkan jiwa kita, tetapi dia bisa melukai tubuh kita. Tetapi yang memisahkan jiwa kita selamanya adalah firman Allah. Yang membuat jiwa kita ini mati binasa dalam neraka, itu adalah keputusan kita, dosa dalam diri kita. Kita sendiri yang memperhambakan diri kita kepada dosa. Tetapi Yesus tidak mau seorang pun binasa. Dia mau agar semua orang itu selamat, mempunyai hidup kekal. Tetapi hanya oleh setiap orang saja yang percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, itulah yang mempunyai hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkatimu.